Pangeran Duryodhana memang benar. Hasil dari permainan dadu tidak bisa dijadikan alasan untuk perang. Oleh karena itu, aku berjanji pada kalian hari ini bahwa aku dan Krishna ataupun prajurit Yadawa lainnya tidak akan mengangkat senjata untuk mendukung Pandawa. Aku tidak punya urusan dengan siapapun di sini. Aku hanya mencoba memahami situasi apa yang terjadi di sini. Dari apa yang ku tahu, bila ada dua kelompok yang terlibat dalam sebuah permainan judi, dan kedua belah pihak sudah setuju dengan aturan permainannya, lalu kelompok kalian berada di pihak yang kalah. Tapi setelah dikalahkan, ternyata kalian berencana untuk berperang demi tujuan membalas dendam. Tidak ada berita yang tidak bisa aku dapatkan walaupun aku tidak hadir di sana. Tapi hampir semua mulut membicarakan cerita ini tentang permainan dadu 13 tahun yang lalu. Itulah sebabnya aku tidak membutuhkan informasi darimu ataupun orang lain, Pangeran Arjuna. Mungkin saja kau merasa bahwa aku telah dipengaruhi oleh tangisan Duryodhana. Tapi bukan karena itu. Sejak awal, aku sudah tahu semua tentang kebenarannya. Bahwa dalam permainan dadu itu, Pangeran Duryodhana tidak melakukan kecurangan. Sebaliknya justru Pangeran Yudhistira, dia yang mempertaruhkan istrinya dalam permainan. Dia mempertaruhkan saudara-saudaranya dalam permainan. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Sudah sadar ada kecurangan dalam permainan itu, seharusnya Yudhistira keluar. Tapi anehnya, dia justru bangga atas keputusan mempertaruhkan saudara-saudaranya. Sebab caranya yang selalu dianggap benar telah membuatnya sombong. Cara-caranya yang selalu dianggap benar telah membuatnya sombong, Pangeran Arjuna. Itulah sebabnya aku membuat janji ini untuk Duryodhana. Sepertinya itulah yang benar untukku. Aku mohon maafkan aku, Guru. Aku mohon maafkan aku. Pikiranku sudah begitu kacau. Aku seperti dikepung, Guru. Aku melihat musuhku seperti ada di mana-mana. Semua yang kutemui bahkan menganggapku sebagai musuhnya. Tidak ada lagi sukacita yang tersisa dalam hidupku. Akhirilah penderitaanku, Guru. Akhirilah penderitaanku. Guru, aku akan jujur. Yang membuatku selama ini merasa sangat takut, melebihi gelapnya malam, kehormatanku, mimpi dan hidupku, semuanya telah hilang cahayanya, Guru. Aku berasa lebih sakit dari kematian yang paling sakit. Apakah aku salah dengan menghukum mereka ke pengasingan? Jika mereka tidak berjudi, mereka tidak akan diasingkan. Tapi Guru, aku terlahir dalam ketidakadilan selama ini. Kenapa mereka beranggapan aku tidak layak sebagai pewaris tahta? Kenapa ayahku tidak mewariskan tahtanya untukku? Pandawa bersikeras merebut kedudukanku. Dan Subhadra yang harusnya aku nikahi waktu itu. Tapi dia telah diculik oleh para Pandawa. Cobalah ingat, Guru. Seharusnya aku kembali dari Dwaraka dan menikahi adikmu itu, Guru. Seluruh bangsa Arya menertawakanku. Mereka menertawakanku, Guru. Guru, aku tidak menyalahkanmu, Guru. Aku menyalahkan Pandawa yang telah menghina dan menjatuhkan martabatku. Itu saja yang ingin kukatakan. Sekarang para Pandawa telah kembali dan ingin merebut istana bangsa Arya. Dan mereka mengirimkan pesan perangnya. Ketika dia menghinaku dan juga menghina teman-temanku, lalu aku membalas tindakan mereka. Apa tindakanku itu salah? Tapi, jika dalam hal ini dianggap penghinaan yang aku berikan terlalu menyakitkan, aku mohon maaf. Aku bersedia menebusnya, Guru. Tapi tolong bantu aku untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Perang ini akan terjadi. Dan semua ini akibat dari perbuatanku, Guru. Nama Duryodhana atau Suyudana memiliki arti susah diperangi atau sulit dikalahkan. Sementara itu, Suyudana memiliki arti bagus atau baik dalam menggunakan senjata.
Kedua nama tersebut tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat Duryodhana yang kita kenal, melainkan melambangkan kualitasnya sebagai putra tertua sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Duryodhana adalah orang yang asik dan mudah dalam berteman. Lihat saja Aswatthama, tokoh jagoan panah yang dari awal diam-diam saja ternyata sangat setia dan menangisi kematian Duryodhana di pangkuannya. Bahkan Aswatthama rela menuntut balas malam itu juga. Duryodhana. Ada juga contoh lain. Tahukah Anda bahwa Satyaki, kesatria Yadawa, ternyata berkawan baik dengan Duryodhana selama di asrama Guru Drona? Percakapan keduanya ketika berhadapan dalam perang di Kurusetra bisa kita lihat dalam Drona Parwa bagian Wada Parwa. Bagaimana mereka tersenyum mengingat masa-masa persahabatan semasa di Gurukula Pasraman Dronacarya. Selain Aswatthama dan Satyaki, Balarama atau Baladewa sebagai guru senjata gada lebih sayang kepada Duryodhana daripada Bima. Selain karena keterampilan, pastilah Duryodhana murid yang berbakti, yang bisa mengambil hati gurunya. Dan yang paling legendaris tentu saja persahabatannya dengan Karna yang melewati batas kasta. Banyak orang menyorot ada kepentingan politik di balik pengangkatan Karna menjadi raja di Angga dan menjadi sahabat Duryodhana. Akan tetapi buktinya dia konsisten menyayangi dan membela sahabatnya sampai mati. Bahkan saat Karna gagal di perang Wirata dan perang melawan Gandharwa pun, kepercayaan Duryodhana pada sahabatnya sama sekali tidak berubah. Duryodhana yang tidak menangis saat adik-adiknya meninggal pun menangisi kematian Karna. Dan Duryodhana yang sangat menghormati sikap dan pandangan temannya meski tidak sejalan dengannya. Duryodhana tidak pernah komplain dan memprotes dengan keberpihakan Satyaki ke Pandawa. Bahkan Aswatthama di teks asli Mahabharata dari awal juga membela para Pandawa, tetapi dia tetap bisa berteman dengan Duryodhana. Keputusan Karna tidak membunuh 4 Pandawa lainnya karena permintaan rahasia ibunya pun dia diamkan. Bahkan adiknya, Yuyutsu, memutuskan pindah berpihak ke para Pandawa. Duryodhana sama sekali tidak mempermasalahkannya atau mencelanya sebagai pengkhianat. Bandingkan saja betapa suntuknya para Pandawa saat Prabu Salya memutuskan pindah ke pihak Korawa. Dan di luar sengketa tahta Astinapura dengan Pandawa, Duryodhana terbukti menjadi seseorang yang luwes, berkawan dengan segala kalangan, dari Brahmana seperti Aswatthama, kesatria seperti Baladewa dan Satyaki, kasta rendah seperti Karna dan Ekalawiya. Bahkan Duryodhana juga bisa berkawan baik dengan sekutunya Ekalawiya seperti Jarasandha dan Sisupala, yang saat itu berseberangan dengan Hastinapura. Karena sifatnya ini, bahkan sebuah kuil didirikan untuk Duryodhana oleh bangsa Dravida di selatan yang berkasta rendah, di mana di sana dulu Duryodhana tidak segan minum dari botol yang dibawa ibu-ibu berkasta rendah. Duryodhana adalah orang yang pemberani. Dia tidak takut sekalipun musuhnya adalah anak-anak para dewa yang sakti. Mungkin di awal dia kelihatan berani, hanya karena banyak orang sakti yang ada di pihaknya. Bhisma, Drona, Karna, dan kesatria lainnya. Tapi di hari terakhir pertempuran,
saat semua saudaranya, panglimanya, dan sebagian besar sekutunya telah mati, dia tetap maju ke medan perang. Duryodhana juga memperlihatkan watak kesatrianya. Di pertempuran terakhir, ketika disuruh memilih siapa dari 5 Pandawa yang akan menjadi lawan duelnya, dia memilih Bima yang paling imbang. Kalau dia orang yang licik, maka dia akan memilih Nakula atau Sahadewa, atau justru Yudhistira yang tidak ahli bermain gada. Walaupun dia manusia biasa, tapi sebenarnya dia sangat sakti dan punya kemampuan melebihi Bima yang setengah dewa. Akhirnya, Bima pun harus menggunakan cara curang untuk mengalahkan Duryodhana. Dikisahkan dalam Swarga Rohana Parwa bahwa Yudhistira melihat kelima saudaranya dihukum di neraka dan melihat para Kurawa berada di surga. Itu artinya baik Pandawa maupun Kurawa sama-sama dihukum di neraka karena dosa-dosa mereka. Namun setelah semuanya tertebus, tentu saja mereka dibawa ke surga. Tokoh-tokoh yang termuat dalam Mahabharata tidak bersifat hitam dan putih. Pandawa tidaklah tokoh yang sepenuhnya sempurna, Kaurawa juga tidak sepenuhnya jahat. Semua sebagai manusia berada di ranah abu-abu. Duryodhana hanya kesatria yang kalah perang saja.